Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda dalam naungan kasih sayang Tuhan. Rahayu, rahayu wilujeng kaliso ing sampai kalau filosofi Ibu Gayatri. Sumber esensial kita itu dari Nur Muhammad atau Ibu Gayatri. Orang Jawa itu menyebutnya teori di Sunan Kalijaga dari bahasa sangkan paraning dumadi, asal usul kita. Jadi Ibu Gayatri, Nur Muhammad dan sebutan-sebutan yang lain bisa jadi itu sama, tapi bisa jadi itu jauh berbeda. Untuk membersihkan diri biar nggak sombong, nggak tamak, nggak teriak, itu cara yang paling simpel. Kenali diri kita itu dari mana dan mau kemana, hidup di dunia ini hakikatnya seperti apa dan harus bagaimana. Yang pertama itu. Yang kedua, mati sebelum mati. Ini panjang, nanti kita ulas di belakang tentang Muhammad Arsyad. Matilah sebelum mati. Kadang-kadang ada yang menafsirkan vulgar secara beberapa tradisi mistik. Mati sebelum mati itu kemudian dipahami sebagai dikubur hidup-hidup tanpa pendem mayoritas. Itu di mistis-mistis Jawa banyak orang yang melakukan. Bahkan teman-teman saya juga ada yang melakukan hal seperti itu. Yaitu ruang keuntungan dia baru sampai situ, jangan disalahkan. Ada film Sunan Kalijaga, di film Sunan Kalijogo, filmnya itu juga dikubur hidup-hidup. Bukan, ya tujuan utamanya kan memang biar menjadi mudah ditafsirkan, tapi sebetulnya harusnya ada ruang-ruang hakikat yang menjelaskan ke ruang itu biar makna aslinya akan diterima, bisa dipahami orang-orang yang awam. Jangan dibikin seolah heroik ya. Yang ketiga itu fokuslah pada mengfanakan diri dalam kodrat Allah, irodatnya Allah, dan ilmunya Allah. Kodratnya Allah itu semua yang terjadi itu sudah menjadi kepastiannya dari Allah. Irodatnya Allah, segala yang kamu alami, aku alami adalah keinginannya Allah, dan ilmu Allah sesuai dengan pengetahuannya. Jadi kita manusia itu tidak punya peranan apapun terhadap diri kita sendiri. Itu namanya memfanakan diri. Cara kalau bahasa di Carang Seket itu wayang manut kersaning dalan. Itu ruang-ruang yang harus dilakukan di Carang Seket, yaitu fana. Jadi apapun yang sudah Tuhan kehendaki, tidak mungkin ada yang makhluk bisa merubahnya. Jadi contoh sederhananya, kita bawa cabai. Kalau memang kita bisa mencapai level doa merubah sesuatu, dengan doalah bahwa cabai itu biar bisa menjadi manis. Belum ada yang bisa. Nah, orang-orang yang tertentu yang ternyata sebetulnya selaras dengan kehendak Tuhan dan mengetahui secara marifat, mengetahui bahwa ketika melakukan ini akan terjadi ini, dia seolah dialah yang telah merubah jadi sombong, takabur. Padahal itu hanya ketetapan Tuhan yang ketika marifat jadi kita melihatnya, bisa mengambil peluang-peluang itu. Nah, wawasan kita tentang sangkan paraning dumadi yang basisnya itu sebenarnya Nur Muhammad atau Ibu Gayatri, kemudian melatih jiwa untuk bisa mati sebelum mati beneran, dan yang ketiga memfanakan diri, mengekang hawa nafsu dan menjadi wayangnya dalan. Jadi seluruh gerakan kita, pikiran kita, ucapan kita, semua yang ada terjadi dari kita itu hanya karena skenario-nya Allah, ucapannya Allah, geraknya Allah. Orang yang nyampe level ini tidak akan marah, tidak akan kecewa, dan tidak akan sumut, dan tidak akan menginginkan apapun terhadap sesuatu yang terjadi di dalam perjalanan hidupnya. Kalau kita masih sumpah, kalau stres, gelar, dan masih berpikir negatif kepada orang lain, kepada kejadian yang dialami, itu belum levelnya. Kita usahakan bareng-bareng ya, masuk bersama dengan Carang Seket, jadi panah, jadilah wayang
wayangnya Allah. Biarlah Allah Jabar wa Qahar yang Maha Kuasa memaksa kita, betul-betul memaksa kita, menggerakkan kita dengan keinginannya, dan yakin apa yang dia hendaki, dia gerakan itu buat kita yang terbaik. Di dunia tasawuf, katanya Syekh Muhammad Arsyad, jangan lupa pagernya, biar tidak salah jalan. Harus ada marka-marka jalannya. Marka jalannya apa ruangnya? Tauhid. Jadi tanpa marka jalan, tanpa pager, tanpa jalur ya, berjalan tanpa jalur itu jadi tersesat. Uangnya itu jadi tidak jelas, belok kanan, belok kiri, awas ada tanjakan, ada turunan, nanti akan beresiko. Tauhid itu kan kita sering mengartikan dalam bahasa Indonesia, mengesahkan Allah, mengesahkan Tuhan. Mohon jangan keliru mengartikan esa. Banyak orang yang salah mengesahkan itu dari bahasa etap. Esa itu beda dengan eka. Kalau eka satu, esa itu tunggal. Jadi dia sendiri dan tidak ada keberadaan, intinya posisinya bukan posisi jumlah, tapi dalam posisi keberadaannya itu tunggal. Makanya ketuhanan yang Maha Esa itu artinya percaya kepada adanya Tuhan, bukan satu. Kalau satu itu ego, nggak ada hubungannya dengan apakah itu trinitas itu Tuhan atau tidak. Bukan begitu maksudnya di Tuhan yang Maha Esa. Itu keliru pemahamannya. Nggak apa-apa, orang pengetahuannya kan sendiri-sendiri, belum sampai katakan itu. Esa itu lawannya nol. Jadi orang yang tidak, lawannya Esa itu nol, jadi lawannya orang percaya dengan Tuhan, keberadaan Tuhan, berarti orang yang ateis, yang tidak percaya adanya Tuhan. Bukan berarti Trinitas dan lain-lain Tuhan yang banyak, tidak, konotasinya tidak. Karena posisinya Eka, Dwi, Tri, Catur, itulah artinya Tuhan 1, 2, 3, 4. Tapi kalau Esa artinya ada keberadaan Tuhan. Jadi lawannya Esa, lawannya itu ateis. Gak ada masalah dengan teman-teman yang Trinitas atau yang malah menyembah banyak Tuhan, banyak sesembahan. Tidak ada masalah dengan itu, dengan ketuhanan yang Maha Esa. Boleh nanti kita diskusikan. Kalau mempertuhankan harta seperti apa, mempertuhankan jabatan, mempertuhankan dunia, nggak apa-apa, karena itu ruang-ruang kalian, masih masuk di ruang Pancasila, daripada tidak mempertuhankan uang, tidak mempertuhankan pimpinan dan lain-lain. Yang penting masih ada yang menjadikan dia takut, hormat dan patuh, daripada dia berdiri sendiri, dia bosnya, dia malah nanti ya. Ini kan hanya ruang pemahaman yang bisa jadi beda, tapi saya berharap bahwa keesaan itu, Tuhan Yang Maha Esa Indonesia itu menerima seluruh ruang-ruang pengetahuan agama, ruang-ruang ketauhidan, termasuk orang-orang yang tidak mempercayai pencipta, tapi masih tunduk kepada sebuah aturan pemerintah, ya berarti menuhankan aturan hukum, menuhankan harta, menuhankan pimpinan. Dia patuh tunduk kepada seorang pimpinan, tapi tidak patuh kepada Tuhan sesembahannya, karena dia hanya tercatat di KTP tapi tidak masuk di kolbu. Nah, ruang-ruang itu tidak apa-apa, orang-orang itu boleh ada di Indonesia, daripada dia tidak percaya dengan negara, tidak patuh kepada negara, tidak patuh kepada Tuhan, tidak patuh kepada guru, tidak patuh kepada siapa. Itu lebih berbahaya. Balik kepada pager ya tadi ya. Pager kita adalah tauhid. Jadi ruang-ruang yang tadi itu harus ada pagernya, ada jalannya. Itu jalannya Tuhan. Kalau di Islam, la ilaha illallah, cuma itu ruangnya. Diucapkan gampang, tapi dipraktekkan tidak sesudah itu. Dalam hidup kita, orang bertauhid itu prinsipnya cuma
cuma la ilaha illallah. Segalanya nggak ada artinya kalau nggak ada nilainya. Tidak penting, satu-satunya yang penting hanya Allah. Nggak boleh ada yang kita posisikan di level Allah. Kalau posisikan di sana dalam agama mungkin musyrik atau mensekutukan. Jadi pedomannya cuma itu. Ajaran apapun, ideologi apapun, kalau kami diposisikan sebagai hakim pasti mutlak bahkan mengalahkan Allah atau posisinya setara dengan Allah, itu namanya syirik. Tidak boleh. Itu semuanya suksesnya ngaji itu parameternya simpel. Kalau kamu nonton video saya terus menjadikan engkau tidak dekat dengan Tuhan, sesembahan siapapun itu, kalau engkau jadi menjauh itu berarti gagal. Sekolah endingnya juga sama, harus dekat kepada Allah, menggiring kita yakin dan taat patuh kepada Allah. Kalau nabrak prinsip itu berarti ada sesuatu yang salah dalam diri kamu. Segala yang bikin kamu lebih sampai melanggar keinginan-keinginannya Allah berarti semakin menjauh dalam ruang koridor yang namanya tauhid. Jadi pagurnya ini harus ada pagur. Levelnya cuma dua kan, kholik sama makhluk. Kholiknya itu cuma satu, Tuhan. Berarti selain itu semuanya makhluk. Nggak boleh ada yang diposisikan di level kholik. Apapun itu, apakah itu tokoh atau ajaran, aliran, sekte, garis dan lain-lain, partai, kerjaan, pimpinan, segala macam harus. Makanya akan muncul ada Islam garis keras, garis bengkok, garis lurus dan lain-lain. Tetap harus ruangnya ada. Iki lho tauhid. Jangan terus samina atau namari pimpinan tapi ternyata jauh dari ruang rel tauhid kan. Bahaya. Kayak garis lurus-lurus seperti ini, garis lurik, nggak apa-apa. Jadi itulah ruang yang harus difahami, bahwa ketika kita bekerja, ruang pekerjaan kita itu menggiring ke jalan, menjadikan kita yakin bahwa Tuhan itu ada. Ternyata saya kerja jadi tambah oke, jadi beriman, banyak bersyukur, ibadahnya jadi lebih baik. Masalah ibadah dan cara karena kita bicara universal, masing-masing pemahaman dan kalian masing-masing. Saya tidak akan membawa ruang itu ke ruang salah satu agama, walaupun saya pasti akan mencerminkan apa yang saya yakini. Tapi apapun yang teman-teman kerjakan, ketika pekerjaan yang teman-teman kerjakan itu menjadikan teman-teman jadi yakin adanya Tuhan, terus jadi lebih tauhid, itu berarti pekerjaan teman-teman itu baik. Tapi ketika menjauhkan panjenengan dari ruang ketauhidan, malah menjadi menyembah kepada sebuah harta, kepada pimpinan dan lain-lain, tapi tidak nyantol ke titik tertingginya, pasti ada yang salah di pemahaman teman-teman. Nah, harapan saya ketika melihat video ini dan kita ngobrol dan teman-teman bisa memahami kata-kata saya, dengan akan iya ya, saya ada kesalahan pemahaman, dan sedikit demi sedikit akan ketika kita melihat bahwa saya harus tunduk dan patuh dengan saya, ya saya tunduk dan patuh. Tapi ini adalah yang Tuhan harus saya tunduk. Ini sejalan dengan keinginan Tuhan atau tidak. Nah, keinginan Tuhan itu, ini penaungnya di atasnya misalnya, ini di atasnya. Jadi mana yang lebih dominan? Yang dominan itu Tuhan. Nah, ini harus di posisi lebih rendah dari Tuhan. Jadi kalau ini setara dengan keinginan Tuhan, ini akan berjalan bersama, tidak ada masalah. Tapi ketika ini akan menaungi terus saling menaungan atau salah jadi jauh seperti ini, jadi dengan harus menganalisa itu. Nah, biar kita tidak tertipu, sering-seringlah mau wirid apapun yang kita alami lakodirun, ini
nikmati. Saya serahkan seluruh urusan saya, jiwa raga saya, keluarga saya, dan masa depan saya, gerak nafas saya, dan apapun yang ada di dalam diri saya dan akan terjadi ke depan dalam perjalanan hidup saya serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Full. Nah, karena kita full, ketika ada kerentek kita harus semangat kerja, ya maka kita harus baik kepada orang yang harus baik. Nah, tiba-tiba ada ruang-ruang pengetahuan, wah ini harus ditegur, harus diingatkan, harus keras, ya lakukan itu, karena memang itulah kita berserah diri. Ketika kita berserah diri, ya kita harus menerima ketika kita harus digerakkan oleh Tuhan kita. Ketika wayang, misalkan gini, ini manusia, nah ini manusia kalau berkehendak sendiri dia akan berjalan sendiri, tapi ketika saya di posisi dalam panjenengan makhluk ya, ketika saya menyuruh Anda bergerak, tangannya begini, berucap, bergerak, berjalan, loh, ya harus ngikuti. Dan ruang pengetahuan itu yang digerakkan Tuhan itu ada dalam kolbu, dalam hati. Itu akan masuk menggerakkan kita, menggerakkan ucapan kita, menggerakkan tangan kita, kaki kita, kemana saja, berbuat baik, mengingatkan dan lain-lain. Itu Tuhan yang menggerakkan. Dan ruang itu masuknya pakai tauhid, masuk di kolbu di sini, terus dengan beberapa mantra doa yang menggetarkan hati, memanaskan hati. Ketika panas, nanti akan muncul energi getaran-getaran itu. Bila Anda sudah mengalami itu, berarti Anda akan mendapatkan petunjuk marifatullah, apa yang harus panjenengan kerjakan hari ini. Ketika bertemu dengan orang, saya harus bagaimana, itu akan muncul. Nah, itu anak saya, namanya Ratsusi Bhagya Laksmi Rihadatul Aisyah. Ya, kita ambil dari bahasa Jepang, bahasa India, dan bahasa Arab. Dan kalau diterjemahkan semuanya ada di bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Dan itu sudah familiar di telinga teman-teman semuanya. Semuanya harus untuk Allah dan hanya untuk Allah, dan keseluruhan gerak mati pikiran, berkedipnya mata pun ya karena keinginan Allah. Saya serahkan semuanya. Ketika saya menatap sesuatu yang tidak menarik, misalkan tiba-tiba di HP muncul ada gambar-gambar sur, kalau tidak berkedipnya untuk Allah pasti akan mentelang. Tapi ketika ruang tauhid itu muncul, Masya Allah, astagfirullah, apa segala macam, ya bentuk jaluk ngapura bahwa saya telah melihat sesuatu yang tidak layak saya lihat, walaupun sebetulnya itu sebuah kenikmatan. Tapi ketika itu bukan hak saya, bisa jadi itu kurang baik atau malah tidak baik, karena kita akan berimajinasi, membayangkan dan segala macam yang menjadikan apa yang Tuhan telah karuniakan kepada kita melalui istri saya misalkan, jadi akan muncul imajinasi memikirkan orang lain yang malah itu hanya sebuah gambar. Teman-teman pasti akan memahami ruang-ruang seperti itu, bagaimana sebuah harmonisnya sebuah rumah tangga itu akan berkurang karena ada ruang-ruang imajinasi, objeknya makhluk lain, benda lain, perempuan lain yang harusnya tidak perlu kita pikirkan. Karena ketika memikirkan orang lain, berarti orang yang menciptakan kita bisa jadi kurang berharga. Ini biasanya digambarkan dengan pikiran-pikiran setan yang masuk dalam makhluk. Jadi mari kita masuk ke ruang berikutnya. Level dasar tauhid af'al, ada khawas, ada khawasul khawas. Ada ruang-ruang pengetahuan di situ. Istilah ini dikenal oleh awam khawas dan khawasul khawas dari Imam Ghazali. Kalau nggak salah sih, Imam Ghazali mengajarkan ada level awam, khawas dan khawasul khawas. Orang biasa, orang istimewa, orang luar biasa, istimewa. Khawasul khawas. Kayak levelnya kalau bicara makanan ya martabak, ada spesial, atasnya lagi istimewa. Spesial 2 telur, super duper. Awam khas, khawasul khas. Saya mau ngambil wayang. Yang awam itu tauhidul af'al, keyakinan kita bahwa semua yang terjadi ini
tidak ada yang bisa berbuat kecuali hanya Allah. Semua peristiwa itu datangnya dari Allah. Ya, nggih. Segala yang kelihatannya bukan dari Allah itu sebenarnya datangnya dari Allah. Nanti Syekh Muhammad Arsyad akan menjelaskan termasuk yang jelek-jelek juga itu juga datangnya dari Allah. Loh, kalau begitu kejahatan juga datangnya dari Allah. Kejahatan. Ya, kejahatan juga takdirnya Allah, hanya saja syariat mencela kejahatan dan kita harus memperdomani syariat. Sebetulnya api ketika membakar bata merah itu bukan kejahatan, tapi dia alatnya Tuhan. Api itu dianggap itu hanya alatnya Tuhan untuk menyempurnakan sebuah ciptaan, tanah menjadi bata dan jadi tembok. Jadi orang-orang yang jahat, makhluk-makhluk yang jahat itu sebetulnya bukan orang jahat. Nah, misalkan gini, ini buto, ini orang baik. Ini buto itu kalau ditinjau dari dualitas sisi kanan dan kiri, dia itu orang jahat, ini orang baik. Tapi ketika bicara sebuah makhluk, misalkan ada orang lain, ini berdoa, tanah berdoa kepengen jadi lebih mulia, jadi rumah. Berarti membutuhkan orang yang mencangkul, orang yang meluluh, orang yang nyetak, orang yang bakar, proses meluluh dan lain-lain. Orang yang itu sama dengan orang membuat bara api terus membakar. Ruang membakar tanah itu jadi bata merah itu bukan api yang jahat, tapi dia memang tugas makhluk yang benda yang ditugaskan oleh Tuhan untuk menyempurnakan ciptaan. Nah, orang-orang jahat itu yang itu sama, hanya alatnya Tuhan untuk menyempurnakan rencana ciptaannya. Cuma Allah memberikan petunjuk-petunjuk bagaimana dengan cara-cara yang baik dan benar yang tidak saling menyakiti. Wah, itu anak perempuan saya itu. Halo, bikin salam. Salam, halo, gitu. Assalamualaikum, gitu. Om Pur Waswaha. Jangan salahkan api, jangan salahkan buto, jangan salahkan Pak Ustadz. Karena apapun yang terjadi itu sekarangnya Allah dan apa. Nah, terus kenapa dihukum? Ya itu skenarionya Allah juga. Jadi ketika buto ini dihukum dimasukkan ke neraka, ketika api itu setelah membakar disiram biar mati, itu urusan Tuhan, bukan urusan api terus protes. Jadi ketika api itu dimatikan ya karena sudah tidak dibutuhkan. Jadi ketika tiba-tiba, sebentar ya, ketika tiba-tiba ada orang jahat terus ditangkap, dimasukkan penjara, ya memang dia belum dipersiapkan untuk dipakai lagi. Tenang saja, kalau memang sudah waktunya dia akan digelarkan. Ya lakukan lagi kejahatan. Kamu memang butuhkan untuk menyempurnakan Pak Polisi biar naik pangkat, Pak Jaksa dan lain-lain. Tenang, semuanya punya posisi masing-masing, jangan khawatir ya. Itu loh ruang-ruangnya. Level ini tauhidul awal. Nah, itu ruang pertama ya, tauhidul awal. Ini semua adalah hasil karyanya Allah. Dalam orang yang di level ini sudah sukses di ruang ini orang yang mengalami, orang kalau disebutnya suhud, melihat apapun, mengalami apapun yang dia rasakan hanya kehadirannya Allah. Dalam orang yang wahdatul suhud ini, wahdatul afal ini disebut, iya sayang, ada apa sayang? Lagi bikin video. Ini loh ada Pak Kiai. Jadi kalau orang-orang di wahdatul awal itu menoleh kemana saja, termasuk melihat orang-orang jahat, itu ada Allah di situ. Jadi tidak ada yang dimusuhi, tidak ada yang dibenci. Waktunya api itu dimatikan ketika menyempurnakan bata itu sudah di tanah itu sudah jadi bata. Jangan khawatir, pasti dia akan dimatikan. Jadi ketika ada orang yang dijahati dan orang yang dijahati itu sudah jadi orang sukses, si orang jahat itu pasti akan dimatikan. Hakul yakin, karena posisinya sudah selesai, sudah menyempurnakan penciptaan pembakaran bata jadi sempurna. Siap-siap saja ya.
Itu bukan bahasa hati loh mah, itu hanya bercerita. Kalau ada yang keliru enggak pas, jangan diikutin. Ini bahasa bukan bahasa kolbu atau dedam. Itu ada Mbah Gonom itu di belakangnya. Tauhid perbuatan. Kalau bisa kita nyampe di posisi ini, baru kita disebut orang awal. Kalau belum, ya kalau di posisi itu saja kita belum paham, ya rasa jangan kalian tauhid lah. Jenengan di posisinya bukan tauhid lah. Masih kalau bicara di ruang sederhananya, jenengan kan ngaji tohar be esi kandah. Kenapa ngentut silite kok sing diraupi cungure dan kuwi tembe jawabannya kuwi sunatullah. Hakikatnya urung nyandak dan jenengan perlu ngaji carang seket. Kelasnya belum sampai di situ. Kasar teman bro. Nek orang kayak gitu orang mudeng. Jadi memang harus jelas ruang garis tauhid harus seperti itu. Nah, setelah itu kita harus masuk ke ruang melihat dirinya sendiri. Segala sifat-sifat, segala karakter dalam diri kita itu juga dari Allah. Jadi si penjahat itu ketika ngomong loh itu sudah kayak gitu jadi jangan khawatir dan tidak perlu bermusuhan. Oh, nang berta belangkas sing kaya kowe sing teng sabar ngakoni itu ruangnya namanya arif. Orang-orang level di atasnya di level kedua itu namanya orang-orang yang arif. Sifatnya juga sifatnya Allah. Jadi dia lebih melepaskan dualitas, baik buruk, benci, konflik, permusuhan dan lain-lain. Semua makhluk itu juga dianggap tidak ada. Juga informasi tentang kenyataan tentang dualitas itu berasal dari Allah semuanya. Namanya sama sifat. Jadi urusannya sekarang Gusti Allah kabeh. Nah, ruang itu biasanya ditempati oleh para wali-walinya Allah. Dia akan melihat segala sesuatu bahwa tidak ada yang hakiki hanya Allah. Sifat-sifat baik, sifat-sifat buruk, macam-macam yang ada di alam semesta ini, semuanya adalah berasal dari Allah. Itu ruang tauhid kedua. Iku anakku ngobrol nangis baik kena ngopo tuh. Iya, anakmu gue jaluk mie kayaknya. Jaluk mie apa jaluk susu? Gitu. Tak. Kamu dibahas apa mbak? Apa nih sing dibahas apa? Kita ini kan hanya makhluk Gusti Allah, hakikat kita bukan hakikat sejati. Jangan merasa sombong bahwa ada. Wong kita merasa ada saja tergantung Allah. Jadi kita merasa kita ada kita. Jangan bangga dengan kebaikan kita, kebersihan kita, kejahatan kita. Wah, misalkan alhamdulillah nyos teng batu si asupe. Bukan itu karena kehendak Allah. Murni karena kehendak Allah. Terus ketika ada orang diberi peran jahat, misalkan ada orang yang berperan jahat, saya sukses, saya bisa menjatuhkan orang apa segala macam. Tidak, itu juga Allah yang menggerakkan. Jadi nggak perlu sombong lah. Kalau tanpa kehendak Tuhan nggak mungkin itu terjadi. Kalau kamu pinter, yang berhak dipuji juga bukan kamu tapi Allah. Kalau kamu, apapun yang kamu alami, kamu rasakan, yang berhak mendapat pujian itu hanya Allah. Alhamdulillah. Makanya ada ruang namanya Alhamdulillahi Rabbul Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan penguasa seluruh alam semesta. Ya bahasa sebenarnya yang ngerti yang mungkin Allah lah. Yang melihat dia juga Allah, yang melihat juga Allah, yang bergerak juga Allah. Tapi ilallah. Ruangnya namanya khawasul khawas. Ini ruangnya para anbiya yang boleh ditafsirkan orang-orang yang langsung dikontrol oleh Allah. Jadi ini loh,
iki wayang dikontrol nang dalan. Lah iki ketika wayang kue berbuat sesuatu apapun dan meyakini itu dan menerima itu ki ruangnya khawasul khas. Wong sing percaya dan pasrah kan Gusti Allah kabeh atas segala perbuatan, ucapan dan lainnya. Dan ketika ketemu dengan orang lain ngobrol itu pun sama, kita berposisi bahwa kita lagi ngobrol dengan Tuhan. Jadi tidak boleh membenci, menyakiti, apalagi memusuhi. Jadi nek panjenengan pengen mulia, kuncinya sederhana. Siapapun yang datang, anggap itu Tuhan. Ketika Tuhan datang ke tempat kamu, suguh seakeh-akeh, Tuhan itu akan bahagia. Itu makomnya, wah ini rahasia makom. Insya Allah, tapi susah ya. Apa mending teka, misalkan kasta gitu. Kasta teka, disuguh, benih rokok, benih madang, benih dahar, ini dan mestian gelem ya. Tapi kalau orang-orang itu panjenengan mampu, misalkan ada kasta, ada sesuatu nanti kumpul ya, disuguh, dikon nyanyi, kon karaoke, kon berbahagia, orang-orang DGJ. Di situ juga ada Tuhan. Bukan artinya dia berkehendak sendiri. Wong tidak ada wayang yang bisa bergerak, berucap kalau dalang itu tidak menggerakkan. Itu ruang khawas. Angel ya memahami. Ya wis kelas kowe karo aku kan beda. Asal maksud. Cara ngukur sederhana. Nek wah aku ora ndek wayang macan. Ketika kamu pengen ngetes ya, pengen ngetes orang itu di posisi khawasul khawas atau waline Allah atau siapapun yang Tuhan kasihi, tangkap orang itu terus masukkan kandang macan. Jus. Kalau orang itu selamat dan tidak dimakan macan, aku ya orang itu waline Allah. Atau sederhana gini, main macan boleh ya. Kalau ada orang, misalnya ada pejabat terus di polisi, di KPK atau tiba-tiba kena kasus, tapi tiba-tiba dia selamat dan malah jadi lebih terkenal, lebih mulia dan berposisi lebih baik, dia itu pasti digerakkan oleh Tuhan. Itu ruang-ruang orang kuas di posisi wali-walinya Allah, para nabi, para anbiya, wong-wong khusus sing pasti ada Tuhan, dalam kekuatan Tuhan, kehendak Tuhan, semuanya dia pasrah, digerakkan oleh Tuhan. Jadi ketika ada yang mencoba menyentuhnya, dia pasti akan mati, akan hancur, kalah, dan dia memang tidak ada daya dan dia tidak mungkin melawan. Karena ketika ada sebuah gambaran sederhananya, ketika ada sebuah presiden datang ke tempat kamu dan ada makhluk yang ingin berbuat jahat, Tuhan, Pak Presiden itu tidak akan melawan dengan cara dia, artinya dia nembak sendiri atau takut, enggak, karena ada polisi, ada tentara dan ada makhluknya. Nah ketika orang itu digerakkan Tuhan atau ada kekuatan Tuhan atau Tuhan yang berangkat mengucapkan dan segala macam, dia tiba-tiba ada yang hendak menyentuhnya, mengganggunya, ada pasukan Tuhan yang sudah menghadang dia dan dia pasti akan binasa, hancur lebur. Itu ruang pengetahuan yang perlu panjenengan pahami. Bisa jadi orang itu orangnya tidak orangnya itu kalau dilihat tidak layak, tidak pantas dalam hal wujud dohir. Bisa jadi waktu dia tidak pantas sebagai seorang walinya Allah atau utusannya Allah. Nah, misalkan wujud seperti ini, segala macam. Ini hanya atribut pakaiannya. Pada di sini hijau, sini coklat, sini jas-jasan, bahkan kelaminnya kuning atau yang berpeci dan lain-lain. Itu jangan dilihat di pakaiannya, jangan dilihat di bentuknya, tapi dilihat dia di posisinya di mana. Kalau dia itu sering ada orang yang hendak menyentuhnya dan orang yang menyentuhnya tambah hancur atau tiba-tiba jadi sayang, asik, itu betul-betul walinya Allah. Betul-betul dia itu wayangnya Allah, wayangnya Tuhan, atau wayangnya Ibu Gayatri, apa wayangnya Dewa, atau wayangnya siapapun. Tapi kesimpulannya nama-nama itu ada dan nggak usah ditafsirkan seperti apa. Tapi intinya ada dalang yang maha kuat, maha hebat, maha kuasa, yang berkuasa terhadap Tuhan-Tuhan sesembahan yang lain, yang dia sebetulnya menggerakkan dia
menjadikan dia bisa bergerak, berucap, dan apapun saja yang dia lakukan. Nah, ketika engkau bertemu dengan orang-orang seperti itu, sebaiknya jangan mencoba menyentuhnya. Mari dirangkul, didekat. Tapi kalau ada orang yang merasa jadi wali, pasti itu bukan wali. Biar orang-orang seperti itu tidak mungkin sombong, apalagi takabur, sungguh. Karena ketika dia dilecehkan, dimusuhi, tidak diakui, dia akan tidak sakit hati. Dia tidak akan mengambil ruang-ruang itu karena dia sudah berserah diri sepenuhnya. Dia tidak akan berpikir berbuat apapun, dia berjalan dengan kehendaknya Tuhan. Dia jarang menggunakan dengan ruang-ruang analisa berlebihan, kecuali Tuhan memang menghendaki sesuatu itu harus detail. Dia baru bicara tentang analisa, kajian potensi di segala macam, karena tanpa dengan teknik itu dia bisa merugikan orang-orang lain. Tapi kalau hal-hal yang rasa dan pertemanan segala macam, dia akan menyerahkan sepenuhnya ketika rentet itu datang, biar mengalir segala macam dan mencoba lebih baik.